Assalamualaikum Pak Endra dan teman-teman sekalian. Pada hari ini, saya Vincentius Giovanni Arya Susilo dengan NIM 187251100. Lisan dengan NIM 187251101. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi kami tentang pemanfaatan teknologi dalam membangun sumber daya manusia di era bisnis digital. Untuk latar belakangnya, di sini, manajemen sumber daya manusia merupakan cabang ilmu manajemen yang berfokus pada pengelolaan manusia dalam organisasi. Manajemen SDM mencakup proses seleksi, pengembangan, dan mempertahankan individu berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Di era digital, manajemen SDM menghadapi tantangan seperti disrupsi teknologi, dan pergeseran cepat menuju otomatisasi. Teknologi modern telah mengubah metode pelatihan dan pengembangan, memungkinkan akses pendidikan tak terbatas melalui kursus daring dan platform digital. Organisasi dituntut untuk beradaptasi dengan mengintegrasikan alat digital dalam proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan guna meningkatkan efisiensi dan kreativitas. Selain itu, era digital telah merevolusi operasi bisnis dengan strategi yang hemat biaya dan fleksibel melalui platform digital seperti media sosial dan e-commerce. Selanjutnya, saya akan membahas perkembangan bisnis di era digital. Yang pertama, perkembangan bisnis di era digital yaitu e-commerce. Bisnis online atau e-commerce telah menjadi tren utama dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan yang dilansir oleh Google menyebutkan bahwa telah terjadi durasi peningkatan untuk akses platform e-commerce pada Oktober 2020 yang tadinya hanya 37 jam meningkat menjadi 47 jam sehari. Peningkatan transaksi e-commerce ini diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya adalah digital marketing. Digital marketing telah menjadi sebuah bidang yang sedang naik daun. Selain lebih hemat, strategi digital marketing juga menawarkan kemudahan dalam menjangkau pangsa pasar yang lebih luas untuk mempromosikan produk atau jasa. Tidak hanya bertujuan menjangkau pasar potensial yang lebih luas, pemasaran digital juga dinilai dapat meningkatkan awareness terhadap produk. Yang terakhir adalah pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat membantu bisnis dalam berbagai hal seperti analisis data, pengambilan keputusan, dan pengembangan produk. Selain itu, AI juga mempermudah bisnis dalam merancang produk dan layanan yang dibutuhkan oleh para pelanggan. Mengapa hal ini penting? Adaptasi sumber daya manusia adalah bagian penting dari keberhasilan organisasi dalam menghadapi disrupsi digital, karena perubahan teknologi dan model bisnis menuntut sumber daya manusia untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi mereka. Proses adaptasi ini mencakup optimalisasi teknologi dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan kemampuan digital, dan transformasi budaya kerja. Dengan memasukkan teknologi ke dalam berbagai aspek manajemen sumber daya manusia, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan tingkat kepuasan karyawan. Selain itu, tindakan tersebut mengubah lingkungan kerja menjadi lebih kreatif dan menarik. Selanjutnya adalah tantangan. Yang pertama adalah kesenjangan kompetensi digital. Artinya antara masing-masing karyawan atau dengan trainer adanya kesenjangan skill dalam kompetensi digital. Yang kedua adalah resistensi terhadap perubahan. Artinya kita membutuhkan suatu ketahanan di dalam suatu perubahan dari yang awalnya misal konvensional menjadi digital. Yang ketiga adalah tantangan dalam biaya dan investasi pelatihan, terutama dalam transformasi digital. Yang keempat adalah adaptasi terhadap perubahan yang cepat. Pasti tidak mudah melakukan adaptasi dari perubahan di antara konvensional hingga ke digital, sehingga membutuhkan waktu yang eh, agak lama atau kembali lagi pada masing-masing karyawan. Dan yang kelima adalah budaya kerja baru dalam suatu perusahaan. Nah, di sini adalah strategi menghadapi tantangan. Yang pertama yaitu melakukan upskilling dan reskilling secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu sosialisasi manfaat teknologi dan melibatkan karyawan dalam transformasi digital. Kemudian yang ketiga, menggunakan e-learning, blended learning, dan metode train of trainer.
Kemudian yang keempat yaitu mendorong budaya belajar terus-menerus dan grow mindset. Kemudian yang terakhir yaitu mengoptimalkan remote tools atau dan atur work-life balance dan juga membangun kepercayaan. Oke, menambahi dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Avi, upskilling dari skilling artinya upskilling adalah misal suatu karyawan tersebut sudah mempunyai skill, maka adanya upskilling adalah karyawan tersebut nambah skill baru agar kedepannya dia semakin kompeten. Dan reskilling adalah penambahan sebuah kompetensi terhadap suatu karyawan yang tidak punya skill apa-apa. Lalu e-learning dan blended learning adalah e-learning itu pelajaran berbasis digital atau komputer, sedangkan blended learning itu campuran antara digital serta konvensional hingga memberi dampak yang lebih baik lagi. Lalu ada metode train of trainer yang artinya adanya suatu program kepelatihan terhadap trainer atau pelatih agar nantinya pelatih tersebut dapat melatihkan skill-skill yang dia punyai terhadap karyawan-karyawan tersebut atau peserta-peserta tersebut agar pesertanya mendapat kompetensi yang maksimal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang sudah kami jelaskan tadi. Era digital membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan sumber daya manusia. Teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas, dan kepuasan karyawan. Akan tetapi, organisasi menghadapi tantangan berupa kesenjangan kompetensi digital, biaya investasi pelatihan, serta resistensi terhadap perubahan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan upskilling dan reskilling secara berkelanjutan, penerapan e-learning dan blended learning, serta membangun budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif. Untuk meraih keberhasilan jangka panjang, organisasi memerlukan komitmen, strategi transformasi digital yang jelas, pengembangan kapabilitas digital, dan kepemimpinan visioner yang mampu mengarahkan perubahan secara efektif. Oke, Pak Hendra dan sekalian, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi kami tentang e-business system. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.